sedang menantimu di sana. Kuatkan hatimu dan percayalah, Tuhan Yesus menyertaimu. Pulau-pulau dan lembah sedang menantimu di sana. Kuatkan hatimu dan percayalah, Tuhan Yesus menyertaimu. Kuatkan hatimu dan percayalah, Tuhan Yesus menyertaimu. Tuhan Yesus menyertaimu. Yesus ini amau. Kamu semua akan pergi, tunggu di Yerusalem. Dan ketika murid-muridnya ada di Yerusalem, setelah Yesus
kebangkitan, Yesus juga menampakkan diri kepada Petrus. Dan kebangkitan itu juga Yesus menjadi saksi. Dan bukan hanya itu, dengan murid-murid ketika mereka murid-murid ketakutan, mereka di dalam satu baik rumah, dan Yesus menampakkan diri juga kepada mereka, dan damai sejahtera menyertai kamu. Yesus berkata demikian. Petrus juga ada di dalam. Petrus menjadi saksi. Petrus juga Yesus naik ke surga, terangkat naik ke surga. Petrus juga menjadi saksi. Dan Petrus juga mendengar tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali. Yesus berkata kepada mereka, "Aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu, tetapi aku akan datang kembali menyebut kamu." Itu juga dia menjadi saksi. Karena itu Bapak Ibu yang mata dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus ini merasa sungguh-sungguh benar-benar dia dipanggil oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, maka dia sungguh-sungguh punya komitmen untuk melayani dia. Karena itu pada waktu Yesus mengutus mereka, Petrus juga diutus untuk memberitakan ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Petrus ada di dalam itu. Dan Petrus ketika itu memberitakan Injil, 3.000 orang bertobat. Dan Petrus terus untuk melayani, terus mendabarkan Injil. Itulah sebabnya Petrus punya pengalaman pelayanan itu. Dia sebagai saksi mata itu, dia punya pengalaman itu. Bagaimana penderitaan Yesus, bagaimana pelayanan Yesus, bagaimana penderitaan, bagaimana Yesus naik ke surga. Yesus dia tahu. Bagaimana amanat agung yang dipercayakan itu diberikan kepada mereka itu, dia tahu, dia mengerti, dia memahami itu. Bapak Ibu yang mata dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu bacanya kita baca ini, Petrus menasihati kepada penatua, para penatua. Bapak Ibu, penatua itu adalah sebagai tua-tua jemaat, sebagai diaken, sebagai pelayan yang melayani Tuhan dengan sepenuh waktu. Karena itu Petrus dia termasuk di dalamnya. Dia juga disebut sebagai penatua dalam ayat pertama itu. Dan dia menasihati kepada penatua sebagai hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam, yang punya komitmen untuk sungguh-sungguh mau melayani, untuk menjalankan pelayanan Tuhan, untuk menjalankan misi Tuhan itu. Dia memberitahu kepada mereka. Karena dia punya pengalaman dengan segudang pengalaman yang dia peroleh. Itu sebabnya Petrus juga Tuhan Yesus beritahu kepada mereka atas pengakuan iman itu. Yesus berkata kepada dia, "Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasai." Itu atas pengakuan dari seorang yang bernama Petrus. Dan gereja itu disebut Petra Kamkei, batu karang. Batu karang yang teguh, batu karang yang kuat, iman yang kuat, iman yang kokoh. Dengan iman yang kokoh itu melakukan amanat agung di dalam pelayanan, bahkan juga di luar pelayanan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Petrus menyampaikan kepada penatua, menasihati kepada mereka, yaitu ada 3 hal penting dalam 4 ayat ini. Hal yang pertama, ayat yang kedua berkata begini, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri." Bapak Ibu yang mati dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang pertama, Paulus sampaikan kepada penatua. Hal yang pertama adalah melayani umat Allah dengan sukarela. Melayani umat Allah dengan sukarela. Bapak Ibu yang mati dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat itu juga memberikan kepada kita, jangan untuk mencari keuntungan. Dan itu juga Rasul Paulus memberikan kepada pelayan sebagai tua-tua jemaat, untuk memberikan awasan kepada mereka supaya dalam pelayanan itu bukan untuk mencari keuntungan, tetapi melayani dengan sukarela. Sukarela itu tidak pernah memikirkan untuk saya bikin ini maka saya akan dapat apa, saya bikin ini maka saya akan dapat apa, saya akan melakukan ini maka saya akan untung apa. Hal itu tidak pernah memikirkan. Kalau itu namanya sukarela, maka sukarela itu melayani saja, pekerjaan apa saja melakukan saja, mau dapat atau tidak, maka memperoleh atau tidak, dia tidak pernah memikirkan itu, tetapi dia dengan sukarela mau melayani.
Ibu yang mati dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat itu juga beritahu kepada kita bahwa kawanan domba Allah ada padamu, jangan dengan paksa. Jadi jangan dengan paksa. Saya ini gembala, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini. Itu dengan paksa. Karena itu Petrus sudah memberitahukan kepada kita, maka kita melayani, kita mengembalakan kawanan domba itu tidak dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Dan juga bukan untuk mencari keuntungan. Yang ada dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak hamba-hamba Tuhan dalam kondisi saat akhir-akhir ini, bahwa siapa mau melayani, maka sebelum pergi pelayanan pasti mereka berkata, jemaatnya berapa? Jumlah jemaatnya berapa? Di situ ada pejabat atau tidak? Gajinya berapa? Pasti akan hanya itu. Kalau dengan demikian, maka itu orang-orang yang mau mencari keuntungan. Sebelum pergi pelayanan, sebelum terjun, langsung hitung berapa gaji, berapa upah, jemaatnya banyak atau tidak, gereja itu kota atau pedesaan, seperti apa, sudah menghitung-hitungkan itu. Itu dengan demikian maka orang itu bukan mau melayani dengan sukarela, tetapi mau melayani dengan mencari keuntungan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Petrus memberitahukan kepada kita bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gembala-gembala, saya termasuk gembala, dan kita sebagai gembala-gembala, sebagai pelayan-pelayan, Alkitab memberitahukan kepada kita, kita melayani dengan sukarela. Kita melayani dengan sukarela. Ketika kita melayani dengan sukarela, tidak memperhitungkan apa yang kita akan peroleh, apa yang kita akan dapat. Tetapi ketika kita dengan setia melayani dan melayani dan melayani, maka berkat itu akan datang dengan sendirinya. Berkat itu akan datang sendirinya. Kita tidak pernah duga bahwa saya melayani maka saya dapat itu, saya melayani maka saya dapat itu. Kita tidak pernah duga itu. Kita tidak pernah memikirkan itu. Tetapi semua itu Tuhan menyediakan. Allah menyediakan segala kebutuhan kita. Yang memanggil kita itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang punya alam semesta itu, Allah penguasa atas ciptaan ini. Dia memanggil kita, dan Dia yang menetapkan kita, dan Dia yang menyuruh kita untuk menggembalakan kawanan domba itu dengan sukarela. Dengan kesukarelaan itu kita melayani, maka Dia akan memberitakan berkat itu. Segala kebutuhan kita Dia akan mencukupi. Bapak Ibu yang mata dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua, melayani dengan sikap hati sebagai hamba. Melayani dengan sikap hati sebagai hamba, itu yang terdapat dalam ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berkata begini, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Ini berbicara tentang menjadi kehambaan. Kita harus melayani. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu adalah semua kita adalah hamba. Yesus berkata, aku datang, anak manusia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu yang mata dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hal yang kedua itu adalah melayani dengan sikap hati sebagai hamba. Kalau di dunia lain, di lembaga-lembaga lain itu memerintah, maka dia berkuasa, yang dipercayakan karena dia sebagai pemimpin, dia sebagai raja, dia sebagai pemimpin, maka dia melakukan sesuai dengan dia punya suka-suka. Dia punya suka-suka. Kalau tidak, kok geser. Kalau dengannya, kok tetap. Itu dia punya suka-suka. Atau kedisiplin, begini, kok begini. Tetapi berbeda dengan gereja. Gereja, kita semua hamba Tuhan. Sebagai pengurus BPP, gembala-gembala sedang hamba-hamba Tuhan, badan pelayanan
kita adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu berarti pelayan. Yesus sendiri saja dia sudah melakukan hal itu. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia melayani dengan setia, terus melayani. Kalau Yesus yang memanggil kita, maka kita mengikuti teladan Yesus. Bagaimana Yesus melakukan, dan kita sebagai pengikut-pengikutnya, kita sebagai gembala-gembala menggembalakan jemaat dengan sikap hati sebagai hamba. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melakukan pelayanan dengan sikap hati sebagai hamba. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga adalah ayat yang keempat. Ayat yang keempat itu berkata begini, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus memberikan satu harapan kepada penatua, kepada gembala-gembala sidang, kepada pelayan-pelayan, bahwa satu harapan yang Tuhan berikan kepada setiap kita sebagai pelayan-pelayan yang setia, yaitu ayat 4 berkata, maka kamu apabila gembala agung, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai hamba-hamba Tuhan dipanggil oleh Tuhan untuk kita bekerja di ladang. Di ladang itu adalah menjaga umatnya, mendidik umatnya, menggembalakan umatnya, menjaga, melindungi, mengawasi, mengayomi umatnya. Dengan setia kita melakukan itu, maka firman Tuhan berjanji kepada kita, dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Tuhan Yesus akan datang kembali, dan akan datang kembali. Dia akan membawa kepada setiap kita, memberikan mahkota kemuliaan yang tidak pernah layu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika pejabat itu datang, atau gubernur, atau bupati, salah seorang pejabat itu datang di suatu acara, di situ pasti akan mempersiapkan kebesaran atau mahkota yang akan dipakai oleh pejabat itu, yaitu bentuk dari cendrawasih, atau bentuk dari burung, atau bentuk apa saja, dan sesuai dengan budaya masing-masing, dan dikenakan kepada pejabat itu sebagai penghargaan yang diberikan. Tetapi mahkota yang diberikan itu hanya sementara. Pada waktu dipakai pejabat itu, mungkin sebentar saja pergi, dia akan buang, atau dia akan kasih siapa, kita tidak tahu, seperti itu. Tetapi Alkitab memberikan janji kepada setiap kita, kalau kita sungguh-sungguh melayani dia dengan sukarela, dengan setia, dengan menjadi teladan, kita melakukan di dalam pelayanan, maka gembala agung itu akan datang. Gembala agung itu pasti akan datang, dan dia akan memberikan kepada kita mahkota kemuliaan yang tidak pernah layu, yang tidak pernah berkarat, yang tidak pernah berkesudahan, yang tidak pernah hangus, yang tidak pernah ketika matahari itu gugur. Tetapi kemuliaan yang dijanjikan oleh firman Tuhan ini adalah kemuliaan abadi sifatnya, kemuliaan kekal yang diberikan kepada setiap kita. Apakah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bangga kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita bangga kita menjadi anak-anak Tuhan, karena ada janji. Semua pemerintahan yang bekerja di dunia ini tidak pernah mendapatkan janji seperti itu. Bekerja selesai, pensiun harus selesai. Tetapi Bapak Ibu, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Kristus, ada janji, dan janji itu sifatnya kekal. Janji itu sifatnya abadi. Yang akan berjanji kepada kita itu yang punya langsung semesta ini, langit dan bumi. Dia Tuhan, dia adalah gembala, dia gembala agung kita, dan gembala agung itu akan datang, pasti akan datang. Dia akan datang kepada kita, kepada Ibu Betty, kepada saya, kepada kita semua, dan sebagai hadiah dengan kesediaan kita melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan.
Dia akan memberikan kepada kita mahkota kemuliaan yang tidak pernah lain. Bapak Ibu yang mata dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memperoleh karena itu adalah janji firman. Kalau dengan demikian, maka kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang telah dipercayakan oleh Tuhan menggembalakan kawanan domba dengan baik, menjaga kawanan domba Allah dengan baik. Ketika mereka masuk, ketika mereka keluar, ketika mereka kemana, ketika mereka sakit, ketika mereka ada duka, ketika mereka ada apa saja, kita hadir, kita sebagai gembala. Itulah tujuan Tuhan memanggil kita sebagai pelayan untuk menggembalakan kawanan domba. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu setiap kita sungguh-sungguh merasa bahwa saya dipanggil oleh Tuhan. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk melayani dan melayani, terus melayani dalam keadaan apapun, dalam kesusahan apapun, dalam kesulitan apapun, dalam badai apapun. Firman Tuhan beritahu kepada kita terus melayani. Ketika kita di dalam pelayanan, kalau Tuhan memanggil kita bersyukur. Dan mahkota kemuliaan yang tidak pernah lain itu sudah menjadi bagian kita dan kita akan memperoleh. Bapak Ibu, itulah firman Tuhan kepada kita semua sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita melakukan dua hal tadi, maka hal yang ketiga itu sebagai hadiah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu mahkota kemuliaan yang tidak pernah lain. Saudara dan saya, itu bersedia untuk kita, karena itu setia untuk melayani. Bapak Ibu yang ada dikasih oleh Tuhan Yesus, itu syukurlah firman Tuhan untuk kita, dan kita akan berdoa. Doa ini firman Tuhan sekaligus dengan upacara pengukuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, segala puji syukur sembah kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan firman Tuhan yang telah datang Petrus menasihati kepada penatua sebagai diaken, sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan di dalam jemaat. Dan hari ini kami mendengar bahwa firman Tuhan telah menegur kami untuk kami harus melayani dengan sukacita. Ajar kami untuk kami rela untuk melayani Tuhan sebagaimana Engkau rela datang ke dalam dunia menyelamatkan kami. Kami pun juga rela untuk melayani Engkau ya Tuhan. Karena itu Engkau pakai tiap-tiap kami ya Tuhan. Dan juga jadikan kami untuk teladan dalam perkataan, teladan dalam melakukan firman Tuhan, teladan dalam doa, teladan dalam hal-hal rohani dan juga hal-hal jasmani dalam kehidupan setiap kami. Dengan demikian maka kesetiaan itu, maka Tuhan Yesus akan datang kembali menyebut kami para saleh-saleh di dalamnya kami akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang tidak pernah lain. Kami bersyukur untuk janji-Mu, kami bersyukur betul janji kekekalan yang Kau berikan kepada kami. Karena itu berikan kepada kami untuk kami tetap setia, dan setia untuk mengiring Tuhan, setia untuk melayani Tuhan kapan dan di mana saja Engkau telah percaya kepada kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hadirin tamu undangan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita langsung masuk pada upacara pengukuhan Gembala Sidang. Pada hari ini Senin tanggal 31 Maret tahun 2025, pelantikan Gembala Sidang Gereja Baptis Petra Kamkei, Ibu Pendeta Beatrix Wanane, Diploma Teologi. Karena itu Ibu Pendeta silakan mengambil tempat. Surat keputusan Badan Pelayan Jemaat Gereja Baptis Petra Kamkei nomor 03/SK
BP.GBP JPR 3 Romawi 2025 tentang pengangkatan Gembala Sidang Gereja Baptis Petra Kamkei Masalayan 2005-2028. Badan Pelayan Jemaat Gereja Baptis Petra Kamkei dengan rahmat dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja serta pimpinan Roh Kudus, menyimpang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat jemaat Gereja Baptis Petra Kamkei pada hari Minggu tanggal 16 Februari tahun 2005 tentang pengangkatan Kepala Sidang Gereja Baptis Petra Kamkei Masalayan 2005-2028, memutuskan menetapkan pertama, mengangkat Pendeta Beatrix Ronani Diploma Teologia sebagai Gembala Sidang Gereja Baptis Petra Kamkei Masalayan 2005-2028 terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai 31 Maret 2028. Kedua, dalam melaksanakan tugas pelayanan sebagai Gembala Sidang Gereja Baptis Petra Kamkei Masalayan 2005-2028 melayani sepenuh waktu serta berpedoman pada Alkitabiah, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, tata tertib persekutuan Gereja Baptis Papua dan keputusan rapat jemaat. Ketiga, Gembala Sidang Gereja Baptis Petra Kamkei Masalayan 2005-2028 berhak mendapat biaya penghidupan dari jemaat sesuai keputusan jemaat. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 31 Maret tahun 2025, Badan Pelayan Jemaat Gereja Baptis Petra Kamkei Benyamin Kamru, Sekretaris Jemaat. Keputusan disampaikan kepada yang terhormat Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja Baptis Papua di Jayapura, Ketua Wilayah Jayapura Kerong Jawa Timur di Jayapura, dan yang akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Selesai. Terima kasih Pak Sekretaris. Sesuai SK Badan Pelayan Jemaat Gereja Baptis Petra Kamkei yang telah dibacakan tadi, bahwa pelayanan pengembalaan pada jemaat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Beatrix Wanane, Diploma Teologi. Karena itu sebelum saya melantik Ibu Pendeta Beatrix Wanane DPH menjadi Gembala Sidang Gereja Baptis Petra Kamkei, dengarkanlah firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Bunyi firman Tuhan demikian: Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ibu Betri, seperti pembacaan firman Tuhan tadi, bahwa Yesus berkata kepada Petrus,
Sampai ketiga kali Petrus dia sadar. Dia adalah orang yang berdosa. Karena itu dia menerima pelayanan itu untuk menebal lapar. Demikian juga Ibu Beatrix. Pasti ada tantangan yang Ibu hadapi. Banyak beban akan Ibu hadapi. Tetapi ingat, Tuhan Yesus adalah Gembala Agung. Gembala Agung tidak pernah membiarkan Ibu ketika menjalankan pelayanan yang dipercayakan oleh jemaat ini, dipercayakan oleh Tuhan melalui jemaat ini. Karena itu, terimalah pelayanan ini dengan penuh sukacita. Karena pelayanan ini yang diberikan oleh Tuhan melalui jemaat ini. Setelah mendengarkan kebenaran Tuhan dan ketentuan organisasi gereja mengenai tugas pokok seorang gembala sidang, apakah saudari bersedia dilantik sebagai gembala sidang Gereja Baptis Jemaat Petra Kamkei Masalayan tahun 2025 tahun 2024? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Atas nama Badan Pelayan Jemaat Gereja Baptis Petra Kamkei, saya Ketua Badan Pelayan Wilayah Pura-Kero Yahukimo melantik Ibu Pendeta Beatrix Wanane, Diploma Teologi, menjadi Gembala Sidang Gereja Baptis Jemaat Petra Kamkei Masalayan tahun 2025 sampai tahun 2008. Dalam menjalankan tugas pelayanan ini, hendaklah senantiasa memperhatikan kebenaran firman Tuhan dan ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan tata tertib persekutuan gereja-gereja baptis di tanah Papua. Sebelum kita melakukan doa penutupan, saya minta keluarga dari Ibu, suami dari Ibu Beatrix dan juga anak-anak untuk maju ke depan.
mana yang dipelihara. Dan penutup ini adalah baru ya Tuhan. Menandakan ini penutup itu menandakan bahwa hamba Tuhan mampu untuk melakukan pelayanan penyembahan terhadap usaha ini Tuhan. Dan ya Bapa, kami sebagai hamba-Kamu yang telah memanggil kami untuk kami melayani dengan sepenuh waktu di ladang-Mu. Dan kami sebagai rekan-rekan sekerja, kami datang menyupport kepada kasih sayang. Biarlah Tuhan urapan dari Tuhan. Engkau menurapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu, Engkau memampukan hamba-Mu, Engkau melayani hamba-Mu. Ketika hamba-Mu melakukan pelayanan seperti ini, biarlah Tuhan, bukan hamba-Mu yang menyusun, tetapi biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hatimu, pakai hamba-Mu secara heran dan luar biasa, sehingga hamba sungguh-sungguh mengembalakan jemaat umat Allah yang kita percayakan pada diri kami. Terima kasih Bapak. Berikanlah hamba-Mu, pakailah hamba-Mu, lindungilah hamba-Mu, berikan kepada hikmat dan kekuatan, sebagaimana Engkau telah berikan hikmat kepada seluruh hikmat dan kekuatan yang sama berikan kepada Daniel. Hari ini hikmat dan kekuatan itu akan begitu curahkan kepada yang berkasih menjadi padanya, sehingga hamba-Mu kedapatan sungguh-sungguh melakukan pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan, menyenangkan hati Allah. Ketika hamba-Mu membawa jiwa datang kepada Engkau, maka itulah dari Tuhan, dan Tuhan senang, dan Tuhan senyum, dan Tuhan menerima itu. Karena itu pakai terus pakai hamba-Mu, dipakai hamba-Mu, keluarga suami dan anak-anak dan semua jemaat setelah kami itu pakai mereka, sehingga mereka berada di tangan alat-alat yang berpelayanan dan sebagainya. Mereka berada di tangan satu sama lain untuk melakukan pekerjaan pelayanan di jemaat ini. Jemaat kita kerjai pada perkara tempat ini tetap kokoh, tetap menjalankan sampai Yesus datang kembali. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hari ini, gembala kami berdoa. Haleluya. Semua yang kita katakan amin. Jemaat Tuhan, inilah kepala sidang yang akan memimpin saudara-saudara di dalam Tuhan. Karena itu dukunglah dalam semua program pelayanan dan cukupilah dalam segala kebutuhannya. Terimalah hambanya bersama dengan keluarga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan berjemaat dan dalam kehidupan pelayanan di jemaat ini. Dengarkanlah pengajaran, nasihat, bimbingan dengan mengingat firman Tuhan. Amin. Berdoa bersama dengan kita, silakan kembali ke depan. Demikian upacara pengukuhan telah selesai dan waktu selanjutnya kita berikan kepada Tuhan untuk kepada saudara. Ibadah pengukuhan telah selesai. Tuhan memberkati. Ikuti kita proses selanjutnya. Terima kasih Ketua Wilayah Jayapura Kero, Bapak Pendeta Dominus Wenda, Sarjana Teologi, yang sudah menyampaikan khotbah dan sekaligus memimpin
pengukuhan Ibu Pendeta Beatrix Wanani di TH sebagai Gembala Sidang Gereja Baptis Petra Kamkei masa layan 2025-2028. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memberikan persembahan kepada petugas yang akan mengumpulkan persembahan. Kami persilahkan untuk mengiringi persembahan. Kita menyanyi dalam nyanyian pujian nomor 179 ayat 1 hingga pada ayat yang keempat, hari nan sungguh bahagia. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau. Kalau kami bisa ada sampai hari ini, itu bukan karena hebat dan kuatnya kami, tapi karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan,
setelah melalui berbagai proses dari jemaat hingga kami telah menetapkan hamba-Mu Ibu Beatrix Lamane menjadi Gembala Sidang Jemaat Gereja Baptis Petra Kamke, dan hari ini telah dilaksanakan pengukuhan atas rancangan dan kehendak Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Itu semua terjadi karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Apa yang digumuli, apa yang dilakukan oleh jemaat ini bertahun-tahun, tapi hari ini kami bisa memiliki seorang gembala. Tuhan, terima kasih. Bapak, kami berdoa menyerahkan Ibu Pendeta Beatrix Manane, kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan yang telah disampaikan, kami berdoa biarlah hamba-Mu terus melakukan semuanya atas dasar kebenaran firman, dan lebih daripada itu menjadi teladan sehingga umat-Mu ini melihat teladan Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami mempertaruhkan Ibu Kekasih ke dalam tangan-Nya Bapa, bersama keluarga Bapak Manuf Pandu dan juga anak-anak, anak mantu dan semua anak-anak di dalam rumah. Mereka adalah jemaat yang pertama dari Ibu, dan dia akan melayani kami di jemaat Gereja Baptis Petra Kamke. Kami bertaruhkan Ibu Kekasih ke dalam tangan-Nya. Badan Pelayan Pusat dan Badan Pelayan Wilayah Jayapura Kerong yang melakukan pengukuhan ini, terima kasih untuk hamba-hamba. Tuhan berkati pelayanan mereka, dan hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Mas Tabuni yang melakukan pembelajaran selama 3 hari. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan berterima kasih atas semua yang telah dilakukan. Kami bersyukur bersama-sama jemaat Gereja Baptis Petra Kamke yang melakukan semua ini dan merancang sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik dan pengukuhan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Tuhan, terima kasih. Bersyukur juga ada saudara-saudara yang datang karena undangan, karena hubungan kekerabatan, kekeluargaan, dan ada hamba-hamba Tuhan yang datang. Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Kehadiran mereka memberikan suatu motivasi dalam pelayanan ini, bahwa pelayanan ini melihat kepada Tuhan dengan berbagai tantangan, pencobaan, persoalan yang dihadapi. Biarlah hamba-Mu dikuatkan dengan kehadiran seluruh umat Tuhan yang hadir di saat sore hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami hanya bersyukur, mengembalikan syukur, hormat, kemuliaan hanyalah kepada-Mu ya Tuhan, sebab semua ini terjadi atas rancangan dan kehendak Tuhan. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu. Yesaya 55 ayat 8-9 katakan, rancangan Tuhan lebih tinggi daripada rancangan manusia. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rancangan Tuhan dari rancangan manusia. Kami pertaruhkan Ibu Kekasih ke dalam tangan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu menjadi bagian dia, dan dia memimpin umat ini, jemaat Gereja Baptis Petra Kamke, ke arah yang Tuhan mau. Menolong jemaat untuk menemukan potensi, kemampuan yang Tuhan taruh, sehingga kehidupan jemaat ini melakukan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas seluruh perayaan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai sudah di penghujung. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Jemaat-Mu telah memberikan persembahan dari apa yang ada pada mereka. Tuhan, memberkati tangan-tangan yang telah memberi, berkati sesuai dengan janji firman. Berkati badan pelayan yang mengelola berkat ini, biarlah kami kelola untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak William Karet yang sudah memimpin doa syukur dan persembahan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan ujian dari Petra Voice, vokal grup dari Petra Voice yang kami silakan.
Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini. Saya menyebut kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi pujian hidup ini adalah kesempatan, dan akhir daripada pujian ini doa berkat akan dipimpin oleh Kepala Sidang Gereja Baptis Putra Kapkai Pendeta Beatrix Manani. Bapak Ibu, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa berkat dan sekaligus penutupan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk peristiwa yang Engkau lakukan bagi kami di dalam persekutuan jemaat ini. Kami tahu ini bukan karena kebetulan, tapi ada maksud dan rencana Allah bagi kami. Maka Bapa, kami bersyukur untuk acara yang telah Engkau lakukan di tempat ini, dan atas namamu sendiri, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, acara ini sudah terjadi. Maka kita semua jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebagai hamba Allah, dengarkanlah kata-kata berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Bapa, terima kasih.
Gembala Sidang yang sudah membawa doa berkat, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, acara ibadah pengukuhan telah selesai dan waktu selanjutnya kami akan kembalikan kepada MC. Sambutan tunggal oleh PGBP Gereja Baptis Wilayah Jayapura Kero Yahukimo oleh Pendeta Titus Cikwa MTH. Kepada Bapak kami persilakan. Shalom. Terpujilah Tuhan Yesus Kepala Gereja dari sekarang sampai selama-lamanya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Luar biasa hari ini tanggal 31 Maret 2025 ada peristiwa yang besar terjadi di Gereja Baptis Petra Kamkei. Karena itu saya baru divisi untuk menyampaikan sambutan mewakili PPP dan wilayah semuanya. Terima kasih banyak. Yang saya hormati para pelayan pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Bapak mantan ketua Pendeta Berinus Boya. Bapak ini setia sekali, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak. Dan mama dan belakang, sama-sama mama, luar biasa. Yang saya hormati pelaku sejarah Mama Karenci. Mama berdiri dulu. Ini orang tua yang luar biasa dalam segala situasi dan keadaan. Saya dan seluruh pengurus yang telah melaksanakan kegiatan ini, biarlah hadir, biarlah Tuhan memberkati pengurus wilayah, pengurus PW wilayah, pengurus pemuda wilayah, dan secara khusus badan pelayan Jemaat Petra Kamkei yang dari waktu ke waktu bergumul untuk kegiatan ini sehingga hari ini beban selesai. Ibu Pendeta Beatrix Wanane, diplomat teologi, ada gelar selanjutnya tapi malam ini tidak disebutkan ya. Luar biasa. Jadi pergumulan dari jemaat ini hari ini selesai. Para tamu undangan yang saya hormati dan saya kasihi, kemudian panitia yang bekerja keras untuk suksesnya kegiatan ini, kiranya Tuhan memberkati. Petra Voice yang menyanyikan lagu yang luar biasa, tepuk tangan untuk mereka, itu luar biasa. Singer, tamborin, dan pemain musik, semua jemaat yang hadir pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, hari ini adalah hari ini telah selesai. Karena itu kita bersama-sama mengatakan segala pujian, hormat bagi Dia. Janganlah Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, dan kita berada di minggu sengsara. Ini minggu keberapa? Kelima ya. Dalam minggu sengsara ini, Gembala Agung telah mati di atas kayu salib dan Gembala Petra Kamkei dilantik hari ini. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Dan mungkin saya tidak bicara banyak, hanya beberapa saja. Pergumulan dari Gereja Baptis Petra Kamkei untuk Gembala Sidang sudah selesai. Dan Gembala Sidang hari ini sudah dilantik. Berarti fokus Gembala, badan pelayan, dan seluruh jemaat fokus kepada pelayanan. Pemimpin satu-satunya di dalam gereja itu hanya gembala. Gembala di atas gembala yaitu Yesus Kristus, dan di bawahnya itu adalah Gembala Sidang. Gembala Sidang tidak sebut ketua badan pelayan ya malam ini, atau itu sendiri ya? Ketua Gembala Sidang
Kenapa tidak tulis ini di sini? Hari ini kita tabiskan atau kukuhkan gembala sidang dan ketua badan pelayan. Itu jangan lupa ya. Gembala sidang itu dia sekaligus dengan ketua badan pelayan. Jadi gembala sidang itu satu-satunya dia adalah pusat komunikasi, pusat informasi, pusat segala sesuatu. Tidak boleh ada jemaat yang atur sendiri. Ingat ya, saya minta dengan hormat, jangan lupakan gembala sidang. Gembala sidang satu-satunya pusat komunikasi, pusat informasi, dan pusat segala sesuatu. Untuk pelayanan apa saja harus tanya gembala. Untuk apa saja komunikasi dengan gembala. Apa saja, karena kita sudah melantik gembala sidang. Gembalakan kawanan gembala dengan baik. Ibu Betty, hari ini ada kepercayaan yang besar. Dan nasihat firman tadi sudah jelas. Ibu adalah gembala sidang dan ketua badan pelayan untuk mengatur jemaat ini. Jemaat ini ada yang kepala keras, jemaat ini ada yang melawan, jemaat ini ada yang macam-macam. Tidak apa-apa, tanggung jawab ada di ibu sebagai gembala. Ayat 2 tadi kita lihat, ibu dipercayakan oleh Tuhan melalui jemaat ini. Karena itu ibu bekerja untuk Tuhan. Apa saja yang dikerjakan ibu adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Saya lihat ibu penggambar di samping di sana itu. Coba saya lihat di sana kan. Ibu menangis kan atau apa? Ibu senyum tau, tertawa tau. Jemaat seperti tadi itu tegang sekali. Ya ya. Coba lihat jemaat dulu, tertawa begitu, senyum, kasih tahu. Ini gembala dilantik, luar biasa. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nasihat firman tadi sudah sangat luar biasa. Karena itu gembalakan Tuhan punya jemaat ini, domba-domba ini dengan penuh kasih sayang. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah pakai ibu di jemaat ini, di gereja ini, dari pemuda-pemudi ya, kemudian sampai ibu sudah tua di sini dan terima tanggung jawab yang besar lagi gembala sidang. Lanjutkan saja bersama dengan Tuhan. Yang kedua, nasihat untuk jemaat. Kalau jemaat dan badan pelayan sudah kasih kepercayaan, jaga ibu gembala baik-baik. Tanggung jawab ada di jemaat. Dia mati kah, dia pikul salib kah, jangan pikul salib sendiri. Pegang lagi toh, bantu dia toh. Pada waktu naik dia naik di Golgota sana, ada orang yang bisa bantu kah? Pada waktu Yesus pikul salib naik di bukit Golgota itu siapa yang datang bantu itu? Simon Kirene. Jadi jemaat di sini jadi Simon yang datang pegang salib sebelah dan sebelah ya, pegang salib sebelah. Jangan kasih tinggalkan sendiri. Dia ibu, tapi dia tidak sendirian. Dia bersama-sama dengan suami dan keluarga yang berdiri tadi. Mereka mendukung pelayanan ini untuk ibu. Badan pelayan, hargailah ibu baik-baik. Ini pemimpin kalian, ini gembala kalian. Doakan dia, dukung dia, apa saja dia lakukan, dukung dia baik-baik. Sehingga gereja ini diberkati, masing-masing diberkati. Karena kita sudah melantik gembala kita sendiri. Dan dia bukan diutus oleh manusia dan bukan kebetulan. Gembala di atas gembala Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu telah memberi kepercayaan kepada ibu. Maka kita percaya bahwa Tuhan pakai dia. Saya minta dengan hormat kepada para pelayan dan jemaat semua pemuda kaum ibu bersatu bersama-sama mendukung semua program yang dibuat oleh ibu sebagai gembala dan ketua badan pelayan untuk periode 4 tahun ke depan. Supaya semua yang dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya dia gembala aku datang, jangan dia sendiri yang terima mahkota, tapi kita semua terima mahkota masing-masing sesuai dengan pelayanan kita masing-masing. Demikian beberapa kata yang saya sampaikan, dan terima kasih untuk semua kerja keras hari ini sehingga pelantikan gembala hari ini dapat berjalan dengan baik dan kiranya Tuhan dimuliakan selalu. Sekian,
dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Masuk pada acara yang keempat, yaitu ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang Gereja Baptis Petra Kamke, Ibu Pendeta Beatrix Suarane Imteh. Disilakan. Ada sebuah ucapan terima kasih yang lahir dari hati ini. Jemaat ini sudah 38 tahun berdiri di tempat ini. Tujuan dari mendirikan gereja di tempat ini adalah harus ada anak perempuan dari gereja ini yang memimpin gereja ini, dan itu dipertunjukkan untuk Ibu Paula Kumbuaya atau istri dari Bapak Daniel Murafer. Kemudian pemuda dari gereja ini yang pertama dilantik jadi gembala adalah Bapak Dance White. Pelayanan 38 tahun itu mengalami banyak pergumulan dan sangat panjang, 38 tahun. Orang datang dan pergi meninggalkan jemaat di sini. Sampai kami punya julukan Petra itu adalah simbol dari kelas kepala dan berkepala batu. Diberikan oleh Pendeta Newton Mokai karena pada saat kami sembahyang kami bikin puji-pujian di dalam jemaat ini, dan Bapak Newton Mokai dengan Bapak Serra Kambuaya marah kami dan orang bilang baptis Pantekostal dan tinggalkan tempat ini. Sejak itu Mokai keluar dan dia bilang, kamu baru kepala keras batu karang, kamu cari nama, kamu nama Petra. Lalu kami bilang, Bapak pergi keluar bangun gereja di Bapak Kampung Selani, kami Petra datang tinggal di sini dan bangun kami gereja di sini. Tinggal 2 cabang kayu dan pendiri di tempat ini saya mohon Mama Paula Murafer dan Mama Paula Mayor dan Bapak dan Jehosio berdiri. Mama Paula Mayor sudah menghadirkan gereja di tempat ini. Ketika mereka ini dari tua-tua, ada seorang pemuda di tempat ini namanya Yakobus White. Bapak Yakobus, tapi mau berdiri ini pemuda. Dan salah satunya adalah Gubernur Papua Barat Daya. Itu timnya Merdeka pada zaman muda. Terima kasih sudah Merdeka sudah berada di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih untuk skenario seluruh Sekretaris. tata administrasi di gereja ini, kecil-kecil cabai rawit, pedis di gereja ini. Dia bisa bikin acara jalan dan bisa bikin acara tidak jalan, dan selalu kami mau bakal dia. Tapi acara hari ini terima kasih. Terima kasih untuk motivator saya 2, adik Martin Besawir dan adik Yulian. Kamdo berdiri, terima kasih. Kamdo sudah backup. Orang 2 ini selalu marah saya, stop lagi urus politik, stop bikin ini, stop bikin itu, stop berteriak di luar, masuk berteriak dalam gereja. Terima kasih adik 2. Bapak Yulian ini punya bapak yang ditetapkan beli tempat di tempat ini dengan Bapak Yopi Wai. Anaknya yang tadi cucu, anaknya tidak tahu di mana, tapi cucunya ada di gereja ini. Dan cucu mantunya itu Pak Jack juga, karena istrinya Ibu Esther. Mereka ada di gereja ini. Terima kasih Sapu adik-adik. Terima kasih untuk Cinta. Saya pikir nanti tak lapas kok terlihat sapu pelantikan, tapi hari ini kok bisa berdiri mati selalu. Terima kasih. Terima kasih untuk sapu anak-anak dalam rumah, ada anak mantu, 2 anak mantu itu kamu berdiri. Kamu 3, nanti ada 1. Mana? Terima kasih orang. Oh iya, terima kasih ini anak mantu. Saya selalu bilang orang baptis itu gengsi, orang baptis itu gengsi, harus tetap kuat yang baptis. Karena kita punya Tete Manufanu itu pioner di gereja baptis. Terima kasih kamu sendiri, terima kasih. Ponakan-ponakan yang di rumah ada Boji, mama pekerjaan di sini deh Bapak ya. Tetapi kau tadi ya, jangan tinggalkan pelayanan, berdiri bicara jemaat lihat, buka itu. Ini anak dari Bapak, anak dari Paula Kambuaya dan Daniel Murafer.
ada di saya. Mereka juga adalah anak-anak yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih untuk orang hebat, Bapak Perinus. Terima kasih Mama ini selalu setia kalau kami doa puasa di sini. Terima kasih mantan Ketua Sinode, Bapak Wak, makasih Pak Titus, terima kasih. Saya pernah punya ketua Departemen Wanita dan saya sekretarisnya, Mama Yetina. Terima kasih. Silakan Mama berdiri. Sekarang saya masuk gereja, Mama yang keluar dari gereja lagi. Artinya saya urus gereja, Mama urus bagian yang dulu saya urus. Mama terima kasih. Mama sebagai anggota DPR dulu, terima kasih. Bapak Ibu, saya juga berterima kasih. Saya punya seorang dosen. Saya tidak bisa habis. Waktu saya mau tulis saya punya makalah dengan judul keterlibatan perempuan-perempuan dalam pelayanan persekutuan gereja-gereja Baptis Irian Jaya, Institut Teologi Baptis. Waktu itu saya kuliah. Dan waktu itu saya punya makalah dilempar uang. Saya pegang dan saya pakai pantofel. Minta maaf karena waktu itu mungkin masih muda kan, dan setengah koplen saya naik di meja-meja di kampus di Kota Raja. Saya dihibur oleh Bapak Ngendahen. Nanti kami tidak bisa bimbing kok karena di baptis perempuan tidak boleh jadi pendeta. Saya bilang kamu tutup STP. Kenapa kamu terima kami kalau kamu tidak mau kami? Dan saya tulis itu. Saya punya makalah judul keterlibatan perempuan dalam pelayanan gereja-gereja baptis. Tidak ada buku yang diterjemahkan, Bapak Ibu. Tapi ada seorang mama ini yang berdiri untuk tolong ke Mama Kerici melakukan translate dari saya punya misionaris yang tinggal di pinggir jalan masuk. Oke, nanti kita ingat di bawah ya. Bukan Jobes, bukan Village, bapaknya kecil-kecil ya, Pak Jeff Island. Terima kasih. Siapa yang sebut Jeff Island? Sebentar dapat pulsa 100 di bawah. Kalau saya sendiri juga lupa Pak Jeff. Jadi terima kasih teman-teman dari wilayah, terima kasih. Teman-teman dari departemen, bapak-bapak wilayah, terima kasih sudah bersedia. Terima kasih Pak Humas sudah bimbing kami keluarga di rumah, kasih pelajaran. Dan kami juga ikut Tuhan lama, tapi kadang-kadang keluar ikut hantu, jadi ada banyak yang saya lupa. Saya sudah berkomitmen, saya tidak lagi kemana-mana. Saya akan ada di sini. Jemaat ini saya bilang 5 tahun itu angka pelayanan politik. Saya akan ambil 3 tahun. Kenapa? Karena Yesus melayani 3 tahun setengah. Saya tidak bisa ambil setengah, itu milik Bapak. Dan saya hanya ambil 3. Jadi 3 tahun ini doakan saya supaya saya tidak kemana-mana. Ketika dicari saya tidak ada di mana-mana, tapi ada di dalam rumah Tuhan. Anak-anak pemuda Petra Voice ganteng-ganteng yang tadi terima kasih karena tadi sudah menolong Papa WL ini dia serbaguna. WL Benyamin Kamu ini serbaguna. Bisa baca SK, bisa bikin ini dan bisa bimbing lagu. Ibu Yane terima kasih. Ini kita punya ketua PW yang tadi jadi MC di sini. Ini ketua PW Jemaat Baptis Petra Kamke. Kami di sini tidak lengkap. Kami di sini tidak sempurna, tapi doa Bapak Ibu akan menyempurnakan dan melengkapi pelayanan kami di tempat ini. Oleh sebab itu kami membutuhkan dukungan untuk pelayanan di sini. Jangan pernah ada kata perempuan tidak bisa, tapi satu kata dalam moto pelayanan selama saya ada. Kalau engkau tidak bertindak, maka aku akan berdiri, tapi kemenangan itu atas nama perempuan. Kata Hakim-Hakim pasal 4. Dan itu perkataan Deborah. Mari perempuan, mari semua, mari kita berdiri bergandengan tangan, karena Yesus panggil tidak pilih jenis kelamin. Yesus panggil semua orang, tidak diskriminasi. Yesus punya pelayanan. Terima kasih. Tak kala ada kata saya yang lebih, mohon dimaafkan. Jika berkekurangan, dimaklumi. Pemain baru masuk kembali jadi kata. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan masuk pada acara yang kelima, yaitu sesi foto bersama.
Dengan hormat kami minta kesediaan Gembala Sidang Gereja Baptis Petra Kamkei, Ibu Pendeta Beatrix Wanane DPH bersama dengan keluarga boleh mengambil tempat di depan. Telah tiba saatnya bagi hamba untuk tampil berdengarkan suaramu. Kami minta dengan hormat Bapak Pendeta Dr. Umas Tabuni membawakan kita di dalam doa. Mohon kasih pada malam hari ini kepada Bapak yang kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada ini satu peristiwa yang hebat dan dahsyat telah dilaksanakan dilantiknya hambamu Ibu Pendeta Beatrix Wanane Diploma Teologi. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai hambamu, urapi dan kuasa ubah otoritasmu. Pakai hambamu jadi alat perkasa Tuhan. Melaluinya jiwa-jiwa di tempat ini diselamatkan bagimu. Bahwa tidak ada satupun binasa, semuanya diselamatkan. Bapak, kami bersyukur waktu ini dan kami sudah dilawati dari acara demi acara dan kami sudah menikmati saat tibanya kami siap untuk sambut berkat-Mu yang telah dikelola disediakan oleh jemaat ini. Tanda ucapan syukur kami sambut dengan ucapan syukur. Setelah kami menikmati, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Jemaat Petra Kamkei, Tuhan pakai dan urapi mereka, berkati mereka, berkat berkelimpahan, berkat rohani terutama, berkat jasmani mengikuti. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Sambut berkat. Haleluya. Semua sama-sama berkat. Amin. Tuhan memberkati. Selamat ulang. Gembala Sidang Gereja Baptis Petra Kamkei, masa layang 2025-2028, Senin 31 Maret 2025 telah selesai. Tuhan memberkati. Makanan yang kita sediakan di bawah itu anak-anak Tuhan di jemaat ini yang siapkan. Kami keluarga tidak. Saya hanya bilang kalau jemaat siapkan jasmani, kami akan ingat upah dari hamba-hamba Tuhan. Terima kasih keluarga-keluarga yang saya tidak sebut nama, tapi ada keladi yang dari Momena, ada daging dari tempat yang lain, ada ikan dari tempat yang lain. Yang hari ini Bapak Ibu makan bukan saya dengan suami, tapi Tuhan kirim sisa-sisa Elia untuk semua orang. Jadi saya tidak menyebut nama mereka, Tuhan catat nama mereka. Allah memberkati mereka. Tuhan Yesus menyertai-Mu. Pulau-pulau dan lembah sedang menantimu di sana. Kuatkan hatimu dan percayalah, Tuhan Yesus menyertai-Mu. Kuatkan hatimu dan percayalah, Tuhan Yesus menyertai-Mu. Tuhan Yesus menyertai-Mu. Agungkanlah kebesaran kasih-Nya, mainkan kecapi dan bersorak
Melangkan iman yang tak binasa. Dan ku tahu kau berkuasa untuk angkat aku Tuhan. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Tanganmu yang membuat aku perkasa, firman-Mu yang terbangkanku ke angkasa, kuasa-Mu yang membuat semua nyata. Tuhan Yesus, ku selalu percaya. Bukan harta dunia semata, melainkan Baik, selamat sore. Terima kasih. Perjalanan untuk jadi gembala sidang di Jemaat Baptis Petra Kamkei ini, saya kalau dibilang seorang hamba yang tukang lari dari gereja, saya orang yang suka lari. Tapi saya mau kasih tahu satu hal. Nasar orang tua ketika dia bernasar untukmu, maka jangan engkau anggap remeh. Saya buktinya, saya anak nasar. Dari 0 sampai 5 tahun kesaksian saya adalah saya seorang anak yang lumpuh dari 12 bersaudara. Saya lumpuh dan bapak saya bernasar bahwa apabila saya jalan, bapak akan serahkan kepada pekerjaan Tuhan. Bapak dan mama sudah meninggal, semua sudah tidak ada di saya, tapi hari ini nasar itu Tuhan jawab. Maka sebagai hamba Tuhan, Pendeta Beatrix Wanani dari Jemaat Baptis Petra Kamkei mengucapkan banyak terima kasih untuk semua warga Gereja Baptis Papua di mana saja Anda berada, dengan apa saja. Tapi lewat pesan saya ini, jangan takut bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa di pundaknya dia dirikan gereja Tuhan dan alam maut tidak akan menguasainya. Oleh sebab itu mari kita kuat, kita bersatu, kita tetap melayani Tuhan. Doakan kami supaya pelayanan kami di Jemaat Baptis Petra Kamkei tetap ada dalam koridor sebagai anak-anak Tuhan dan berpegang teguh pada doktrin Gereja Baptis Papua. Makasih, Tuhan memberkati.
segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan karena hari ini tanggal 31 Maret tahun 2025 telah melakukan satu upacara, yaitu di Gereja Baptis Petra Kamkei telah melakukan upacara pengukuhan Kepala Sidang, yaitu Ibu Beatrix Wanane di TH sebagai Kepala Sidang. Kami bersyukur karena acara telah dilakukan dan kami sebagai pengurus wilayah kami membawahi 32 jemaat Posbei, dan karena itu kami berharap untuk jemaat Petra Kamkei selama ini punya pergumulan sudah 2 tahun lebih tanpa gembala, dan pergumulan itu hari ini telah terjawab sehingga mereka telah memilih seorang ibu, yaitu Ibu Pendeta Beatrix Wanane di PH sebagai Kepala Sidang. Karena itu kami pengurus wilayah Pura Kerom Yahukimo bersyukur kepada Tuhan, karena itu menjadi pergumulan kami sebagai wilayah, karena salah satu gereja yang belum ada gembala. Karena itu untuk jemaat Kamkei dengan komitmen mereka telah memilih gembala untuk masa layan 3 tahun ke depan. Karena itu kami sebagai pengurus wilayah merasa lega dan menyampaikan terima kasih kepada jemaat Petra Kamkei, dan kami wilayah Pura Kerom Yahukimo berharap supaya Ibu Beatrix Wanane di PH sebagai Kepala Sidang yang telah dipilih dan telah dikukuhkan menjadi Kepala Sidang, maka kami berharap supaya Ibu menjalankan pelayanan kegebalaan di dalam jemaat ini, yaitu dan juga Ibu harus menjadi teladan dalam hal baik dalam hal rohani dan juga baik hal jasmani dalam persekutuan jemaat ini menjadi teladan. Itu hal yang pertama, dan hal yang kedua melayani dengan sukarela seperti firman Tuhan tadi. Jadi melayani dengan sukarela, dengan melayani dengan demikian maka Tuhan akan memberkati di dalam pelayanan. Dan bersama kami berharap jemaat ini bersama-sama memberkati dengan tangan Kepala Sidang, badan pelayan, semua unsur yang ada dalam jemaat, baik PW, pemuda, semua bersama-sama untuk menjalankan misi Tuhan, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Mungkin itu yang harapan kami, dan kami menyampaikan selamat kepada Ibu Beatrix Wanane di TH sebagai Kepala Sidang jemaat Petra Kamkei, dan hari ini merasa lega dan jemaat tinggal melakukan pelayanan ke depan. Terima kasih.